Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kang P baru saja mendengar video yang viral ya, melihat di media sosial kemarin ada satu KMP Koperasi Merah Putih di daerah Tuban ya, yang baru saja di launching tanggal 21, dan kemarin selisih 1 hari akhirnya ditutup kembali reklamenya, terus papan namanya. Nah, dikarenakan adanya informasi yang beredar bahwa Koperasi Merah Putihnya itu sebetulnya bukan bantuan dari Himbara, sebagaimana juknisnya KMP dapat bantuan modal dari Himbara ya, salah satunya. Nah, ini yang menjadi persoalan ya, bahwa program ini bukan hanya seremoni saja sebetulnya, tapi yang benar-benar berkelanjutan. Nah, Kang P berharap nih, khususnya di Kota Bogor, di Kabupaten Bogor, Kota Bupati, Wali Kota, dan juga Gubernurnya Kang P, yaitu Pak Kang Deddy Mulyadi ya, KDM, Kang Deddy Mulyadi dari Gubernur Jawa Barat, coba membentuk tim fasilitator untuk Koperasi Merah Putih. Tusinya apa? Tugas dan fungsinya tim ini adalah untuk mendampingi, membantu advokasi masalah hukum nantinya, dan satu lagi memonitoring atau pengawasan bersama pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi khususnya di Jawa Barat. Nah, ini sangat penting, yang di dalamnya Kang P membentuk tim fasilitator itu diantaranya usulan Kang P yang pertama ada praktisi bisnisnya. Praktisi bisnis ini seperti Kang P nanti akan diarahkan ke MP ini bagaimana membuat NIB, bagaimana membuat izin usaha, izin edar, misalkan potensi di sana membuat keripik-keripik, nanti izin edarnya PIRT, nah kita urus izinnya. Dan juga bagaimana membuat satu ide bisnis, membuat proposal bisnis. Nah, para praktisi-praktisi yang bidangnya bisnis ini bisa mendampingi para pengurus dari KMP Koperasi Merah Putih ya, baik di desa maupun di kota. Nah, ini menjadi persoalan karena di KMP sendiri kelemahannya yang dikaji yaitu salah satunya SDM. Nah, bagaimana solusinya, yaitu kita dampingi permasalahannya. Tidak hanya nanti pelaksanaan, tapi sebelum juga mereka harus membuat proposal bisnis yang nantinya diajukan ke Himbara sebagai modal usaha. Nah, di dalamnya ada praktisi bisnis ya, tim fasilitator ini. Yang kedua ada praktisi hukum, karena ini menyangkut banyak orang ya. Bisnis ini bisnis banyak orang. Koperasi ini kan kekuatan suaranya dari anggota. Nah, anggota ini kalau belum ada uang ya koperasi nggak akan ribut nih. Tapi kalau udah ada uang ya pasti ada terjadi manajemen konflik nanti di sana. Nah, ini perlu juga ada praktisi hukum. Yang ketiga praktisi koperasi. Praktisi koperasi ini nanti akan menggait para pengurus bagaimana manajemen koperasi yang benar. Karena koperasi Merah Putih ini memang agak unik ya, multi usaha, dan juga dinilai dari sisi keanggotaannya bertambah atau tidak. Nah, nanti mereka juga membuat logi laba, terus juga mereka membuat neraca, laporan RAT nanti di setiap tahunnya. Nah, ini praktisi-praktisi dari yang ahli koperasi juga hadir di sini. Yang berikutnya ada lagi dari media ya. Media ini untuk apa? Mempublikasi apa yang nantinya dilakukan oleh para KMP tersebut. Jadi media juga masuk ke dalam tim fasilitator untuk membantu mempublikasi atau mempromosikan hal-hal positif yang nantinya dilahirkan atau dibentuk atau dilakukan oleh Koperasi Merah Putih. Nah, ini sangat penting. Yang terakhir yang gak kalah pentingnya yaitu adanya akademisi terlibat di sini, karena dalam kajiannya KIB, teman-teman KIB ya, KMP kan Ketua Umum KIB Kolaborasi Inovasi Brilian, Pusat Riset Pendampingan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM ya. Di dalam kajian kami ini mempelajari bahwa akademisi yang sangat cenderung pesimis akan adanya KMP ini berjalan, karena ada beberapa hal yang teman-teman akademisi kaji ya, diantaranya tadi kelemahannya 74% dari SDM yang tidak mengenal bisnis, yang tidak mengenal
koperasi, dan mereka terdiri dari mohon maaf orang-orang partai dan juga dari tokoh masyarakat ya. Bukan tidak boleh, tapi kadang-kadang ada salah persepsi nantinya di sana dalam penyampaian saat pembentukan kepengurusan. Nah, hal ini kita ajak teman-teman akademisi, tidak hanya hal tadi SDM, tapi teman-teman akademisi ini akan mengkaji satu monitoring, konsep monitoring yang diantaranya misalkan ada kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Kuadran 1 ini bagaimana koperasi ini dari sisi bisnis dan dari sisi keanggotaannya baik atau tidak. Kalau memang diantaranya salah satu yang tidak baik, berarti masuk kuadran 2. Nah, kalau dua-duanya kurang baik, nah itu masuk kuadran 3. Nah, kalau misalkan tidak bisa di-break ya kuadran 4, berarti itu udah collapse nih koperasi. Nah, bagaimana mencegahnya? Nah, itu ada sistem monitoring early warning system ya, yang dimana nantinya kita bisa cross check treatment seperti apa yang akan dilakukan, pendampingannya bagaimana untuk KMP. Nah, tim ini akan menjadi satu kesatuan untuk membantu KMP. Nah, praktisi bisnis juga akan menjadi fasilitator antara KMP dengan contoh misalkan mereka butuh gerai sembako. Nah, kita coba bantu lobby ke Bulog. Ya, di mana Bulog itu punya program RPK Rumah Pangan Kita. Nah, ini bisa kita bantu fasilitasi para KMP ini untuk membuka gerai sembako dan yang lainnya lah. Kita ajak kemitraan diantaranya misalnya keagenan gas segala macam, karena memang keterbatasan network juga. Kadang-kadang teman-teman KMP ini harus kemana dan bagaimana nih, harus ngubungin siapa. Nah, ini jangan sampai mereka hal program bagus tapi terkendala SDM, jadi kurang maksimal atau tidak sukses dilakukan. Karena koperasi ini harusnya berkesinambungan, bukan hanya tematik, hanya di opening saja, di launching. Di launching kita bisa memunculkan si A, si B, si C dengan gerainya, tapi kenyataannya sampai terjadi yang hal di Tuban jangan sampai terjadi di Jawa Barat ya. Kang P mohon kepada Pak Gubernur, KDM, Pak KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, tolong bentuk tim fasilitator. Kang P bersama teman-teman KIB siap untuk support itu, terutama di Kota Bogor. Kita juga kemarin sudah diskusi dengan Ketua DPRD Kota Bogor, beliau juga siap dan mendukung usulan tersebut. Nah, akan membawa ke Komisi 2 nantinya di bidang ekonomi ya, Komisi 2. Nah, ini juga KMP berharap Wali Kota segera ketemu dengan kita untuk mengusulkan membentuk tim fasilitator. Mudah-mudahan Pak Gubernur bisa mendengar video ini dan bisa mengabulkan usulan dari Kang Fei agar Koperasi Merah Putih Jawa Barat, di Jawa Barat khususnya, bisa menjadi role model konsep kesejahteraan ekonomi tingkat kelurahan atau tingkat desa. Karena di sini Kang Fei yakin bahwa kalau Koperasi Merah Putih ini berhasil sukses, akan ada peningkatan ekonomi di desa maupun di kelurahan. Yang kedua, akan ada penyerapan tenaga kerja baru yang sekarang ini banyak pabrik-pabrik PHK ya, perusahaan-perusahaan PHK besar-besaran. Nah, ini jangan sampai menjadi permasalahan yang nantinya menimbulkan kriminalitas. Nah, itu bisa terlaksana dengan baik kan dengan plafon 3 miliar yang diberikan oleh pemerintah melalui Himbara. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan oleh teman-teman Koperasi Merah Putih. Itu saja yang KMP bisa lakukan untuk mengabdi demi mensukseskan Koperasi Merah Putih di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. UKM dan koperasi bangkit.